Jumpa lagi di channel Carrot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 201. Di internet, setelah netizen selama disalahgunakan, mereka menemukan bahwa Fang Qiu tidak membantah sama sekali, bahkan tidak membuat gerakan. Segera, semua orang semakin marah. Saudaraku, ikuti aku ke forum pengobatan Cina Universitas Jiangjing. Baik. Dan Baidu Postbar. Pindah. Ayolah. Ayo nyalakan forumnya. Netizen gila di Weibo dibagi menjadi dua bagian. Yang satu mulai menemukan alamat forum pengobatan Cina Universitas Jiangjing, dan yang lainnya mengklik bar pos universitas untuk menyalakannya dengan marah. Segera kemudian, alamat forum pengobatan Cina Universitas Jiangjing dibuka. Segera, forum yang hanya menampung siswa sendiri melihat lonjakan lalu lintas. Ribuan orang memadati. Setelah beberapa menit, seluruh forum dipenuhi dengan pesan. Di mana Fang Qiu? Siapa dia? Fang Qiu, tunjukkan wajahmu. Apakah ada Fang Qiu di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing? Jika ada, tolong bunuh dia, kalau-kalau dia memalukan bagi pengobatan Tiongkok. Apakah pemimpin sekolahmu sebodoh babi? Mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan orang bodoh. Di mana Fang Qiu, si bodoh? Bunuh Fang Qiu. Bunuh dia. Lumpuhkan dia. Semua posting memiliki satu kalimat, dan tidak ada konten substantif. Dan semua gelar itu menyalahgunakan Fang Qiu. Forum yang harmonis menjadi berbau busuk segera sebagai masuknya orang-orang ini. Segala macam kata-kata buruk telah diposting. Beberapa bahkan menyalahgunakan universitas bersama. Di sekolah, para siswa yang melihat-lihat forum tertegun melihat pemandangan yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Dari mana semua orang ini? Apa yang kamu lakukan di sini di forum sekolah kita? Apa yang dilakukan Fang Qiu yang memprovokasi Anda? Para siswa terkejut. 10 halaman teratas dari forum diisi dengan tulisan netizen gila. Dan mereka tidak akan berhenti. Siswa yang ingin menemukan bahan pembelajaran dan tulisan yang mereka lihat harus menghabiskan waktu yang lama. Sangat cepat, di bawah serangan balik dan pertanyaan siswa, para netizen akhirnya menjelaskan alasannya. Para siswa sangat terkejut ketika mereka tahu yang sebenarnya. Siapa yang mengharapkan Fang Qiu menerima tantangan? Para siswa telah memperhatikan tantangan denyut nadi, tetapi tidak satupun dari mereka memperhatikan informasi identifikasi akun alt. Ketika mereka melihat jawaban orang luar, mereka terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Fang Qiu menerima tantangan? Akun alt misterius itu adalah milik Fang Qiu. Terkutuk. Ini, konyol. Dewa. Fang Qiu telah menjadikan masalah ini besar kali ini. Dia baru saja memenangkan juara kuis di kalangan siswa baru. Kenapa dia memiliki kepercayaan diri untuk menerima tantangan orang lain? Oh tidak. Forum sekolah kami tidak akan kembali normal hari ini. Domba hitam seperti itu. Semua siswa mulai berkomentar dengan marah. Tanpa keraguan, para siswa ini berpikir sama dengan para netizen yang mendukung pengobatan Tiongkok dan yang adalah praktisi pengobatan Tiongkok. Fang Qiu terlalu sombong. Dia akan membahayakan pengobatan Cina. Lebih penting lagi, karena Fang Qiu, forum diisi dengan sejumlah besar informasi non-pembelajaran, yang akan mengganggu proses belajar siswa. Oleh karena itu, mereka menjadi lebih tidak senang dengan Fang Qiu. Sementara itu, staf manajemen forum menjadi mendesak dan menutup forum kampus online segera setelah dia melihat situasi yang tiba-tiba ini, sehingga tidak ada yang dapat menelusuri forum. Di mata para siswa, lelucon ini akhirnya berakhir. Namun, semuanya tidak sesederhana yang terlihat. Meskipun forum ditutup, netizens yang membanjirinya sudah membaca semua posting tentang Fang Qiu. Dan beberapa dari mereka memiliki screenshot, mengunduh video, dan semua posting tentang Fang Qiu, dan menerbitkan semua ini secara online. Forum menjadi sunyi. Tetapi Weibo yang baru saja tenang selama beberapa menit dinyalakan kembali. Orang-orang yang telah menemukan informasi tentang Fang Qiu di forum University of Jiangjing Chinese Medicine mulai memposting apa yang mereka temukan di Weibo dan menyebutkan banyak orang pada saat yang sama. Sekaligus, semua jenis video mulai menyebar secara online. Video pertama yang diungkapkan adalah nyanyian Fang Qiu di upacara awal masa. Melihat itu, banyak orang terus melakukan pelecehan di Weibo. Tetapi pada saat yang sama, banyak orang mulai bersikap netral. Apa yang kamu nyanyikan? Yang paling penting bagi seseorang adalah otaknya. Tetapi apakah Anda punya satu? Kamu bisa bernyanyi. Jangan berpikir bahwa saya akan mengabaikan tindakan konyol Anda karena Anda bisa bernyanyi. Pria ini berbakat menyanyi, dan dia terlihat tampan. Tapi mengapa dia tidak punya otak? Agar adil, dia adalah penyanyi yang baik. Tapi dia masih orang yang otaknya rusak. Karena kamu pandai menyanyi, mengapa kamu memilih jurusan kedokteran Tiongkok? Pergi untuk belajar musik.
Jangan membahayakan obat Cina kami. Yang kedua adalah penampilan Fang Qiyu di babak kedua kuis. Dia menjawab semua 27 pertanyaan, dan mendapatkan semua 27 poin. Melihatnya, banyak yang mulai ragu. Selain bernyanyi, dia juga memiliki kelebihan lain. Setelah menelusuri semua pertanyaan, saya menemukan kecuali yang terakhir, semua yang lain adalah pertanyaan dasar. Satu-satunya hal yang layak dipuji adalah kecepatannya. Ini yang disebut kuis. Ini mengejutkan saya. Saya pikir juara kuis itu adalah gelar besar, tapi itu hanya kuis pengetahuan dasar. Masih bodoh. Iya nih. Dia baru saja memenangkan juara yang tidak penting. Bagaimana dia begitu sombong? Bukankah dia orang yang rusak otak? Jelas, setelah video ini muncul, jumlah orang yang memarahi Fang Qiyu telah menurun. Bagaimanapun, Fang Qiyu tidak seburuk itu. Setidaknya, ia telah mengetahui pengetahuan dasar pengobatan Tiongkok, dan dapat dianggap sebagai puncak dari generasi baru pengobatan Tiongkok. Dua video ini memungkinkan orang yang mempostingnya memenangkan banyak pengikut. Melihat situasi ini, yang lain yang telah mengumpulkan informasi dari forum semua mengikuti untuk memposting apa yang mereka temukan. Video putaran terakhir kuis Fang Qiyu. Sebuah akun memposting video kuis putaran ketiga, yang dengan cepat menarik puluhan ribu penonton. Dalam video tersebut, proses putaran ketiga kuis dan bagaimana pembawa acara mengumumkan Fang Qiyu adalah sang juara jelas direkam. Ketika Fang Qiyu hendak keluar dari permainan, semua orang mengungkapkan wajah menghina. Dan ketakutan di hati mereka tumbuh lagi. Sebelum Fang Qiyu merebut kemenangan karena kekalahan dan berhasil dipromosikan, sejumlah besar orang benar-benar khawatir tentang dia. Di babak selanjutnya, Fang Qiyu tampil sangat sempurna. Dan itu membuat beberapa orang mengubah pandangan mereka lagi. Setelah menontonnya, mereka tidak tahu harus berkata apa. Pemenang kuis ini sangat menghargai. Ini bukan kompetisi bodoh. Sepertinya orang ini memang tahu pengobatan Cina. Dia bahkan keracunan makanan. Dia memang memiliki pemahaman yang kuat tentang pengetahuan dasar pengobatan Tiongkok. Terutama di akhir kuis, ketika dia ditantang oleh orang itu, keterampilan tulang yang dia tunjukkan sangat tinggi. Aku belum pernah melihat orang yang bisa membuat gram kekuatan begitu akurat. Dia memang pandai meniduri. Tapi apa hubungannya dengan perasaan berdenyut? Dan apa hubungan pengetahuan dasar pengobatan Cina dengan perasaan berdenyut? Akankah seorang pria yang mengenal tulang tahu bagaimana merasakan nadi? Menurutku, orang ini terlalu memikirkan dirinya sendiri setelah dia memenangkan kuis. Jika bukan karena tantangan kali ini, dan diberikan selusin tahun lagi, dia mungkin telah menjadi dokter terkenal. Dengan beberapa video dipublikasikan, kebanyakan orang akhirnya mengubah pandangan mereka tentang Fang Qiyu. Awalnya, semua orang berpikir Fang Qiyu adalah mahasiswa baru biasa, tidak tahu apa-apa tentang pengobatan Tiongkok. Dan dia menonjol untuk memilih suatu masalah, benar-benar orang yang cacat otak. Tetapi dari video-video ini, dapat dikatakan bahwa dia tidak seburuk yang dipikirkan semua orang. Setidaknya dia memahami pengetahuan dasar pengobatan Tiongkok. Meskipun pelecehan pada Fang Qiyu berkurang banyak, semua orang masih khawatir tentang tantangan nadi perasaan. Mereka takut bahwa Fang Qiyu akan memalukan bagi pengobatan Tiongkok. Namun, saat ini, sebuah wahyu besar meledak di internet. Seorang pahlawan. Ada seorang pria misterius di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing tempat Fang Qiyu belajar. Sebuah video tiba-tiba menjadi viral di Weibo. Mungkin untuk mendapatkan perhatian orang, orang yang mempostingnya menamai video ini dengan dua kata Fang Qiyu. Benar saja, melihat dua kata ini, semua orang mulai mengklik untuk menonton. Setelah menontonnya, semua orang terkejut. Di awal video, pria misterius itu bertarung melawan Chen Chong. Tentu saja, video pertempuran itu tidak cukup menarik. Tetapi pada akhir video, setelah pria misterius itu mengalahkan Chen Chong, keterampilan gerakan yang ia gunakan untuk terbang di atas atap dan berlari di dinding menarik perhatian semua orang segera online, menyebabkan badai besar. Ya dewa, benarkah itu? Apakah ini akan menjadi video sintetis? Sudah diperiksa. Video ini nyata. Apakah dia seorang Superman? Betapa menakjubkan. Ahli Wulin yang legendaris. Sama seperti semua orang terkejut, banyak video dan informasi lain tentang pria misterius itu telah diasingkan secara online. Pria misterius melompat dari bangunan untuk menyelamatkan gadis. Pria misterius padamkan api. Pria misterius memberi pelajaran bagi para gangster. Posting ini muncul satu demi satu. Sebagian dari mereka diposting dengan video pendek, sedangkan sisanya dengan gambar dan teks. Hampir semua materi tertulis adalah screenshot yang diambil dari forum Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Seseorang bahkan mengumpulkan pesan dari saksi. Segera,
Para pengguna Weibo menjadi tercengang. Apakah itu benar? Apakah memang ada ahli Wulin di dunia? Sangat kuat. Mengerikan sekali. Pria misterius itu sangat tampan. Dia bisa terbang ke langit untuk menyelamatkan orang dan bisa bertarung melawan para dan hooligan. Ini semua palsu, kan? Di dunia ini, bahkan video tidak dapat dianggap sebagai bukti, apalagi gambar dan teks. Ini palsu. Jika orang yang kuat seperti itu benar-benar ada, Cina telah menyatukan dunia. Ya, bahkan jika seseorang berlatih seni bela diri, dia tidak bisa begitu kuat, kan? Jangan menebak. Itu salah. Pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing ini aneh. Kenapa itu berisi semua jenis orang? Yang pertama adalah Fang Qiyu yang cacat otak, dan sekarang pria misterius Oscar. Hal ini telah dibuat cukup besar. Adakah pakar untuk menganalisis apakah itu benar atau salah? Video dan gambar semuanya sintesis, kan? Setelah membaca komentar yang tak terhitung jumlahnya, beberapa teknisi mulai memeriksa keaslian video. Ternyata video dan gambar semuanya nyata tanpa efek sesudahnya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 202. Menganalisis. Video itu benar. Diperiksa, gambar juga tidak diedit. Dengan kemunculan produsen video dan foto terkenal di Weibo, seluruh jaringan menjadi matang. Mendatang. Betulkah? Haha, mereka yang curiga, apakah kamu merasa menyesal setelah mengetahui kebenaran? Saya tahu bahwa seni bela diri Tiongkok tidak biasa. Jadi, pengobatan Cina Universitas Jiangjing benar-benar luar biasa. Menurutku, itu seharusnya disebut University of Monsters. Di mana para mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing keluar untuk membuktikan video dan foto ini. Saya masih curiga bahwa video dan gambar ini palsu. Sekaligus, banyak orang di Weibo mencari mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing untuk membuktikan apakah video, gambar, dan teks ini asli atau tidak. Alhasil, setelah sekian lama, masih belum ada mahasiswa universitas yang menonjol. Lama kemudian, seseorang menjawab. Para mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing tidak berani tampil menonjol karena pelanggaran Anda. Pada saat ini, siapa yang berani mengakui bahwa dia adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing? Karena jawaban ini menjadi viral, semua orang di Weibo menjadi depresi. Tidak ada yang mengira bahwa para siswa akan sangat takut dengan tindakan gila mereka di forum kampus online. Tak berdaya. Netizens hanya bisa terus menebak kebenaran video dan foto orang misterius itu. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, memang benar bahwa para siswa tidak ingin menonjol, dan tidak berani melakukannya. Berita bahwa Fang Qiyu menerima tantangan menyebar di seluruh sekolah pada saat pertama, yang mengejutkan semua guru dan siswa. Bahkan para guru yang siap menerima tantangan pun menjadi tercengang. Siapa yang bisa mengira orang yang secara terbuka menerima tantangan di Weibo sebenarnya di sekolah dan tinggal di samping mereka? Meskipun fondasi Fang Qiyu solid, hampir tidak mungkin baginya untuk memenangkan tantangan nadi perasaan. Belum lagi para guru, bahkan para siswa tidak optimis tentang Fang Qiyu. Mereka berpikir bahwa Fang Qiyu terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan bahwa dia sombong setelah dia memenangkan juara dalam kuis. Tentu saja, jujur saja, itu bukan karena mereka tidak mau mendukung Fang Qiyu. Bagaimanapun, mereka adalah teman sekolah. Dalam hati mereka, mereka kurang lebih menyukai Fang Qiyu. Tapi tindakan Fang Qiyu kali ini berada di atas kepala mereka. Jika itu terserah salah satu guru hebat di sekolah, mereka pasti akan mendukungnya. Namun, orang yang menerima tantangan itu adalah Fang Qiyu. Di sekolah, semua mahasiswa pengobatan Cina Universitas Jiangjing tetap diam. Namun, di luar sekolah, para siswa dari Universitas Pengobatan Cina lainnya telah muncul untuk bergabung dengan paduan suara dari mereka yang mengecam Fang Qiyu. Saya pernah mendengar tentang Fang Qiyu sebelumnya. Saya pikir dia jenius, tapi yang mengejutkan saya, dia bodoh. Saya juga mahasiswa baru yang benar-benar akrab dengan studi. Fang Qiyu terlalu sombong. Betapa beraninya dia menerima tantangan hanya dengan sedikit pengetahuan. Iya nih. Sangat baik bagi mahasiswa baru untuk menguasai pengetahuan dasar pengobatan Tiongkok. Bagaimana mereka bisa menguasai keterampilan nadi? Sekolah kami juga berpartisipasi dalam kuis. Performa Fang Qiyu memang sangat bagus. Pada awalnya, saya pikir dia akan menjadi bintang baru pengobatan Tiongkok. Tapi sekarang, sepertinya dia benar-benar bodoh. Aku sekarang malu mengakui bahwa sekolahku juga mengambil bagian dalam kuis. Ketika para siswa dari masing-masing sekolah menargetkan Fang Qiyu, Han Yuxuan, yang telah dikalahkan oleh Fang Qiyu beberapa kali sebelumnya, tidak bisa menahan nafas setelah mendengar berita itu, aku salah menganggapmu sebagai salah satu lawan. Aduh,
Kenapa aku harus menemukan lawan sebodoh itu untuk diriku sendiri? Pemenang kuis. Fang Qiu, kamu memang begitu. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, setelah menutup forum, staf dari Departemen Jaringan Sekolah segera melaporkan situasi abnormal kepada Chen Yinseng. Apa? Raungan ketakutan dan kemarahan terdengar di seluruh gedung kantor para pemimpin sekolah. Duduk di kursi putar di belakang meja, Chen Yinseng tampak cemas. Matanya juga memerah dan napasnya berat. Fang Qiu. Sial. Chen Yinseng tenang, mulai berteriak. Perasaan tantangan nadi, serta perselingkuhan Zhang Xinming telah sangat mengganggunya akhir-akhir ini. Untuk berurusan dengan guru dan siswa, dia bahkan tidak punya hati untuk berurusan dengan Fang Qiu. Tetapi sekarang, setelah mendengar laporan dari Departemen Jaringan, dia menjadi jengkel. Dia tidak pernah menyangka orang yang menerima tantangan itu adalah Fang Qiu. Itu seperti mimpi buruk. Ketika dia mendengar nama Fang Qiu, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi panik. Dia pikir Fang Qiu akan menjadi bintang keberuntungan sekolah, tetapi sekarang, ternyata dia adalah bencana terkutuk. Selama seseorang menyebut Fang Qiu, pasti ada sesuatu yang buruk terjadi. Meskipun dia sudah memasukkan Fang Qiu ke kelas sial, dia tidak dapat memprediksi Fang Qiu akan membawa masalah besar. Seluruh internet direbus dari Fang Qiu. Dan semua netizen datang ke forum sekolah. Sudah berakhir. Universitas Pengobatan Cina Jiangjing telah sepenuhnya berakhir. Itu telah membangkitkan kemarahan publik di industri pengobatan Tiongkok. Kamu. Setelah waktu yang lama, Chen Yinseng mengangkat kepalanya, dan menatap orang yang berdiri di depan meja dan tidak mengucapkan, memerintahkan, pergi untuk memberitahu semua pemimpin sekolah untuk menghadiri pertemuan. Mereka yang berada di atas asosiat direktor, termasuk asosiat direktor, semua harus hadir. Karena Chen Yinseng sangat marah, bagaimana berani staf untuk menunda waktu. Dia segera berlari keluar dari kantor untuk memberitahu semua pemimpin. Saat staf pergi, Chen Yinseng segera berdiri. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya dan dia memukulnya di atas meja. Dia marah. Geram. Fang Qiu, apakah Anda ingin membuat seluruh Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dalam masalah tanpa mempertimbangkan hasilnya? Raungan marah meledak dari tenggorokan Chen Yinseng. Dia tahu hal ini harus dilakukan oleh Fang Qiu untuk bertindak melawannya. Dia tidak mengizinkan Fang Qiu berlatih kedokteran, membuka kelas publik, dan semua hadiah dan beasiswa Fang Qiu dihapus, jadi Fang Qiu melakukan ini untuk membalas dendam padanya dan sekolah. Kuncinya adalah itu. Informasi identifikasi Weibo telah menyebutkan secara khusus bahwa Fang Qiu adalah mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Fang Qiu, kamu jahat. Apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, Chen Yinseng tiba-tiba menyesal. Dia menyesal memaksa Fang Qiu begitu banyak. Mungkin, jika dia lebih baik pada Fang Qiu tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, pada saat ini, tidak mungkin untuk berhenti. Oleh karena itu, kebencian Chen Yinseng terhadap Fang Qiu tumbuh beberapa kali. Tunggu. Anda akan menderita apa yang pantas Anda dapatkan. Chen Yinseng memberikan pukulan keras dan meraung dengan wajah suram, aku akan mengganti namaku, jika kamu tidak menderita apa-apa. Setengah jam kemudian, semua pemimpin di setiap sekolah dan departemen yang pulang kerja kembali ke sekolah. Di ruang konferensi gedung kantor para pemimpin sekolah, semua orang duduk rapi, menunggu Chen Yinseng. Karena masalah ini menyebar secara online, hampir setengah dari pemimpin sudah mengetahuinya. Selama menit mereka menunggu Chen Yinseng, mereka semua tampak serius. Kebanyakan dari mereka adalah praktisi pengobatan Tiongkok dengan kemampuan dan pengetahuan yang nyata. Di mata mereka, tidak mungkin bagi Fang Qiu untuk memenangkan tantangan ini. Seorang mahasiswa baru didiagnosis dengan perasaan berdenyut. Apakah itu mungkin? Tidak. Belum lagi mahasiswa baru, bahkan mereka sendiri tidak sepenuhnya percaya diri. Setengah orang lainnya yang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini terus melihat-lihat. Ekspresi parah dari orang-orang di sekitar mereka membuat mereka bingung. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi untuk membuat suasana begitu bermartabat. Beberapa saat kemudian, Chen Yinseng datang. Dua anggota staf mengikutinya. Begitu dia melangkah ke ruang konferensi, kedua anggota staf segera berlari ke proyektor. Memegang wajah yang sangat suram, Chen Yinseng langsung duduk di kursi utama, dan menatap layar dengan erat. Semua orang mulai beralih ke layar juga. Pada saat ini, di bawah kendali dua insinyur, halaman login Weibo segera ditampilkan di layar. Setelah masuk ke Weibo, mereka segera mencari akun bernama, "Kamu pikir kamu siapa?" dan mengklik ke beranda. Setelah menerima instruksi dari Chen Yinseng sebelumnya,
para insinyur secara khusus menunjukkan informasi identifikasi akun ini kepada semua pemimpin, serta semua pidato yang diposting Fang Qiu. Pada saat berikutnya, semua orang tersentak. Mereka terus menelusuri komentar itu. Ada hampir 100.000 komentar, puluhan ribu repost. Tetapi mereka semua adalah pelecehan, tidak ada kata-kata yang baik sama sekali. Di antara mereka, ada beberapa yang bahkan memarahi Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Melihat segala sesuatu di depan, semua pemimpin mengubah wajah mereka. Para pemimpin yang tidak tahu kebenaran semuanya tercengang sekarang. Katakan padaku, bagaimana menghadapinya? Selesai browsing, tanya Chen Yinseng. Di ruang konferensi, semua orang terdiam. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan wakil presiden tidak tahu, apalagi mereka. Tidak ada yang menduga bahwa Fang Qiu, sebagai mahasiswa baru, sangat berani. Dia bahkan berani mengatur persaingan dengan orang lain di Weibo. Bahkan Qi Kaiyuan tertegun. Bagaimana dia bisa berharap Fang Qiu begitu percaya diri? Betapa beraninya dia berani bersaing dengan orang lain setelah belajar hanya beberapa bulan. Tentu saja, termasuk Qi Kaiyuan, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang percaya bahwa Fang Qiu akan menang. Berbicara. Chen Yinseng berteriak. Dia memanggil semua orang ke pertemuan untuk mencari solusi. Jika tidak ada yang berbicara, apa artinya mengadakan pertemuan? Aku punya proposal. Seorang asosiat direktor membuka mulutnya, tembak dia. Pada saat yang sama, semua orang membeku. Asosiat direktor menambahkan, selama siswa yang bernama Fang Qiu dikeluarkan, maka masalah ini adalah urusannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan sekolah kami. Banyak pemimpin mengangguk setuju. Mereka tidak ingin seorang siswa merusak kehormatan sekolah. Memecatnya adalah cara terbaik. Pada saat berikutnya, sebelum Chen Yinseng mengucapkan, Qi Kaiyuan segera berdiri dan berkata dengan tegas, kita tidak bisa. Pada saat ini, semua orang berpaling untuk melihat Qi Kaiyuan sama sekali. Mereka berpikir bahwa Fang Qiu adalah seorang murid sekolah pengobatan Tiongkok dan penampilannya juga sangat baik. Sebagai direktur, Qi Kaiyuan jelas akan melindunginya. Tapi itu bukan waktu yang tepat. Tindakan Fang Qiu akan membawa rasa malu bagi UJCM. Ini tidak layak. Melirik pemimpin, Qi Kaiyuan mengucapkan dengan adil, jika kita memecat Fang Qiu pada titik waktu ini, kita akan menjadi target masyarakat. Semua orang akan berpikir bahwa kami ingin memisahkan diri dari Fang Qiu. Lalu, apa yang akan siswa pikirkan tentang kita? Apa yang akan dipikirkan oleh para anggota industri pengobatan Tiongkok tentang kita? Dan apa yang akan dipikirkan sekolah lain tentang kita? Mendengar itu, semua orang berpikir bahwa Qi Kaiyuan benar. Tetapi jika memecat Fang Qiu tidak patut, apalagi yang bisa mereka lakukan? Kalau begitu, kamu beritahu aku. Apa yang harus kita lakukan? Chen Yinseng mulai menatap Qi Kaiyuan, bertanya dengan dingin.